بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب كفاك أن تخرج من دنيا الورى بالحسب بالعلم بل بالأدب أعلى الرتب عيش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا برحمتك وبكرمتك علما نافعا. Insyaallah kita lanjutkan masih di masalah al-majaz. Kita ulang sedikit lagi tentang al-majaz, lawan dari haqiqah. Dan intinya kita harus tahu juga bahwa syarat penggunaan lafal untuk dipahami sebagai majaz itu adanya irtibat antara makna hakiki dan makna majazi. Adanya kaitan. Kalau nggak ada kaitan, nggak ada ikatan, nggak mungkin. Ya. Oleh karena itu ada di ilmu bayan ada istilah namanya alaqah, keterikatan, keterkaitan. Ya rahmatullah. Keterkaitan. Nah, al-alaqah inilah yang menjadi tali penghubung antara makna hakiki dan makna majazi. Dan kemudian alaqah ada yang sifatnya musyabahah atau musyabihah, ada yang sifatnya ghairu musyabihah, yaitu alaqahnya berupa penyerupaan antara makna hakiki dan makna majazi, atau yang memang bukan suatu penyerupaan antara makna hakiki dan makna majazi. Nah, kalau misalnya alaqah ini musyabihah, penyerupaan, maka tajawuz atau bentuk majaznya disebut apa? Ya, isti'arah. Ya, dengan segala macamnya. Ini masuk ke ilmu balaghah sebenarnya. Tapi ala kulli hal memang dibahas dalam ushul fikih. Ya, jadi alaqah yang bersifat penyerupaan disebut isti'arah. Lah kalau misalnya alaqahnya bukan bersifat penyerupaan, maka tajawuz atau bentuk majaznya disebut majaz mursal. Waalaikumsalam. Majaz mursal. Itu kalau bentuk majaznya di kata-katanya, lafal, kata. Tapi kalau misalnya bentuk majaznya itu di penyandaran perbuatan atau penyandaran kata kepada kata lain, maka disebut majaz aqli. Jadi kita punya 3 istilah di sini. Isti'arah, majaz mursal dan majaz aqli. Isti'arah itu kalau apa? Kalau alaqah kayak ikatannya itu musyabihah. Nah, kalau majaz mursal dan majaz aqli itu kalau ikatannya bukan merupakan musyabihah, bukan merupakan penyerupaan. Majaz mursal dan majaz aqli bedanya apa? Kesamaannya dua-duanya sama-sama bukan merupakan penyerupaan antara makna hakiki dengan makna majazi. Tetapi keduanya pasti punya perbedaan. Majaz mursal itu berkaitan dengan kalimatnya, katanya, kata. Kalau majaz aqli itu konsentrasinya di penyandaran suatu kata kepada kata lainnya.
Dengan contoh hal ini akan jelas. Misal majaz mursal tadi kita bilang bentuk majaznya itu di kata. Contoh kalimat ra'ainal matar, kita memelihara hujan. Lafal matar ini majaz terhadap kata untuk pemaknaan kata rumput, usyub. Loh, kok bisa? Apa kaitan alaqah antara al-matar dengan al-usyub? Kaitannya adalah matar itu sebagai sabab dan usyub sebagai akibat atau musabbab. Karena rumput baru datang ketika matar sudah turun atau selesai turun. Jadi di sini ra'ainal matar itu lafal matar sama dengan mengambil kata penyebab untuk memaksudkan akibat. Gitu. Ada enggak alaqah antara matar dengan usyub? Ada enggak? Hah? Ada. Alaqahnya apa? Apa kaitannya? Sebab dan musabbab. Nah, gitu. Iya. Misalnya kalau Anda bilang Mas Ari misalnya enggak belajar pada besok ujian. Ya. Misalnya kamu enggak naik kelas. Kamu enggak naik kelas. Loh, saya kan masih di kelas ini. Loh, gimana kok enggak naik kelas? Saya masih di kelas ini, belum naik kelas, belum ada kenaikan kelas. Nah, di sini kan kok bisa antum menyatakan Anda enggak naik kelas? Atau apa namanya istilah enggak naik kelas itu apa sih? Rosib dalam istilah ininya. Rosib. Antum sedang menikmati rusub. Antum sedang menikmati rusub. Rusub itu artinya apa? Enggak naik kelas. Loh, kok bisa sih? Kan lagi enak-enakan gitu. Lagi main PS ya. Padahal besok ujian. Loh Mas Ari, antum pasti sekarang sedang menikmati rusub. Rusub itu artinya enggak naik kelas gitu. Kok bisa antum ngomong kayak gitu? Ini sebagai bentuk majaz. Kenapa? Sebenarnya Nabi pengen bilang, maksudnya antum sedang Waalaikumsalam. Antum sedang menikmati kemalasan belajar. Maka Anda mengambil lafal akibat ya, untuk menyatakan sebab. Ala kulli hal kayak gitu. Ya. Itu tadi majaz mursal, itu konsentrasinya di pemilihan katanya. Tapi bukan merupakan terkaitannya dengan antara alaqah ini dengan musyabihah, bukan. Kemudian majaz aqli. Yang kemarin kita bahas anbatal mataru al-usyub, yaitu matar ya, hujan menumbuhkan rumput. Bagaimana mungkin hujan bisa menumbuhkan rumput? Kalimat anbatal mataru al-usyub ini dibatalkan oleh akal kita. Karena matar ini sesuatu yang mati, enggak bisa menumbuhkan rumput. Nah, itu majaz aqli. Tetapi sah enggak kalimat ini? Sah kalimat ini. Kenapa? Secara nalar pun kita tahu tanpa perlu diprotes bahwasanya yang menumbuhkan adalah Allah. Nah, ini disebut majaz aqli. Anbatal mataru al-usyub, anbata menumbuhkan, matar hujan, al-usyub rumput. Semua dimaknai hakikah secara kata. Tapi secara nalar enggak bisa dimaknai hakikah. Karena hakikatnya yang menumbuhkan matar, yang menumbuhkan usyub rumput adalah Allah Ta'ala, bukan matar. Taib, kemudian majaz mursal itu ada dua bentuk. Ada di antara bentuknya ada beragam bentuk ya. Ada bentuk majaz mursal bi ziyadah, ada bentuk majaz mursal bil hadzf. Ya. Mereka memisahkan majaz mursal dengan ziyadah. Contoh laisa kamitslihi syai', udah pernah kita bahas kemarin.
Dan untuk tajawuz dengan al-hadf, penghapusan, was'alil qaryah. Udah juga kita bahas. Tapi lafal was'alil qaryah itu juga berkaitan dengan aqli, majaz aqli juga. Ala kulli hal, itu sudah kita bahas. Kita baca sekarang lafal wa innama dzukira tarfun minal haqiqati wal majazi fi usul al-fiqh lianna dalalat al-alfazi imma haqiqatan wa imma majazun fahtija ila ma'rifati kullin minhuma wa hukmihi wallahu a'lam. Wa innama, dan adapun penyebutan tarfun dzukira wa innama dzukira tarfun, adapun disebutkannya tarfun min al-haqiqati wal majaz fi usul fiqh. Tarf suatu sisi dari, tarf itu ujung atau sisi dari hakikat dan majaz fi usul fiqh. Kenapa di dalam usul fiqh ada pembahasan hakikat dan majaz, padahal al-haqiqah dan majaz itu pembahasan balaghah? Kenapa? Lianna dalalatal alfaz, karena penunjukan dari suatu lafal-lafal, dari lafal-lafal itu imma haqiqah wa imma majaz. Imma dia haqiqah, imma dia majaz. Ya semua dari kalam kita enggak mungkin keluar dari haqiqah, enggak mungkin juga keluar dari majaz. Kalau enggak haqiqah ya mesti majaz kita maknai. Kalau enggak majaz ya mesti haqiqah gitu. Fahtija, maka dibutuhkanlah. Apa yang dibutuhkan? Ila ma'rifati kullin minhuma wa hukmihi. Maka dibutuhkanlah, apa yang dibutuhkan? Mengetahui setiap dari keduanya, setiap dari majaz dan haqiqah dan hukumnya. Ya. Oke, baik. Hukmihi di sini apa? Huihi di sini bagaimana? Enggak. Kembali ke kul. Ya. Ma'rifati kullin minhuma wa hukmi kullin minhuma. Jadi haqiqah kan punya hukum tersendiri, majaz punya sendiri. Haqiqah punya cabang-cabang tersendiri, majaz punya cabang tersendiri. Haqiqah cabangnya gimana? Lughawiyah, syar'iyah dan urfiyah. Kalau majaz ada yang musyabihah, ada yang ghair musyabihah. Kalau musyabihah isti'arah. Kalau ghair musyabihah majaz mursal atau majaz aqli. Dan majaz mursal diantaranya ada yang majaz mursal bil ziyadah, ada majaz mursal bil hadf. Ya, pemetaannya gitu, harus tahu. Kita baca tanbihnya. Tanbih. Taqsimul kalami ila haqiqatin wa majazin huwa al-mashhuru 'inda aktsaril mutaakhirin fil Qur'ani wa ghairihi. Wa qala ba'du ahli al-'ilm la majaza fil Qur'an. Wa qala akharun la majaza fil Qur'ani wa la fi ghairihi. وبه قال أبو إسحاق الإسفرايني ومن المتأخرين العلامة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي. وقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم أنه اصطلاح حادث بعد انقضاء بعد انقضاء القرون الثلاثة المفضلة ونصره بأدلة قوية كثيرة تبين لمن اطلع عليها أن هذا القول هو الصواب. Kata Syekh Utsaimin, taqsimul kalam, pembagian kalam ila haqiqah wa majaz, kepada hakikat dan majaz, dia adalah yang masyhur, al-masyhur, yang masyhur inda aktsaril mutaakhirin, yang masyhur di kalangan mayoritas orang-orang mutaakhirin. Siapa mutaakhirin? Orang-orang ya setelah era 5 Hijriah ke bawah, ke sini. 5 Hijriah ke sini, mayoritasnya membagi kalam menjadi haqiqah dan majaz. Itu masyhur. Adapun di zaman salaf sendiri tidak ada lafal apa ini haqiqah, ini majaz, enggak ada. Ya. Wa qala ba'du ahli ilm, sebagian dari ulama mengatakan la majaza fil Qur'an, tidak ada majaz di dalam Al-Qur'an. Wa qala akharun,
selainnya berkata la majaza fil Quran, tidak ada majaz fil Quran, dan juga tidak ada di selain Quran dari kalam Arab. Jadi semuanya kalam Arab bagi yang pendapat ketiga ini hakikah semua. Nah, di sini berarti ada 3 pendapat. Jumhur mutaakhirin mengatakan adanya hakikah dan majaz dalam Al-Qur'an. Sebagian mengatakan ulama tidak ada majaz di Al-Qur'an, tetapi di kalam biasa ada. Pendapat ketiga, tidak ada majaz di Al-Qur'an, enggak ada juga di bahasa biasa, enggak ada selainnya. Tuh. Jadi intinya yang ketiga ini menafikan adanya majaz dalam bahasa, udah selesai. Ya. Wa bihi qala Abu Ishaq Al-Isfirayini, dan bihi dengan kalam itu, kalam yang ketiga ini Abu Ishaq Al-Isfirayini mengatakan. Abu Ishaq Al-Isfirayini ini salah satu ulama besar mazhab Syafi'i, ya. Wa minal mutaakhirin, dan di antara orang-orang mutaakhirin bahkan muasir, yaitu orang-orang zaman sekarang yang beberapa abad lalu, 1 abad lalu, adalah Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Shinqiti, penulis kitab Adwaul Bayan, tafsir, ya, yang mengatakan bahwasanya dalam Al-Qur'an dan dalam bahasa enggak ada majaz. Wa qad bayyana Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan muridnya Ibnu Qayyim, mereka berdua telah menjelaskan annahu, bahwasanya al-majaz, di sini kembali ke majaz, istilahun hadithun, suatu istilah yang baru, ba'dan qida'il qurunith thalathatil mufaddalah, setelah inqidha', berakhirnya, selesainya 3 generasi terunggul, itu sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Wa nasarahu bi adillatin qawiyatin katsirah, dan mereka pokoknya yang pemilik sahib kalam atau pendapat ketiga membantu perkataannya ini dengan dalil-dalil kuat dan banyak, tubayyinu, yang menjelaskan, liman yattala 'alaiha, bagi orang yang yattala 'alaiha, yattala, menelaah atasnya, bahwasanya perkataan ini adalah yang benar. Jadi Syekh Utsaimin ini lebih condong kepada penafian adanya majaz dalam bahasa, tapi beliau sendiri membahasnya. Gimana dong? Itu satu sisi. Jadi memang kenapa dinafikan? Untuk menutup pintu takwil itu, supaya enggak macam-macam dalam bidang akidah. Tetapi ini seperti yang permasalahan usul dan furu'. Kata Ibnu Taimiyah, usul dan furu' itu istilah enggak ada asalnya dari salaf kita, tapi beliau sendiri memakai istilah itu, gitu. Jadi masalah hakikah majaz ada apa enggak dalam Al-Quran, ya udah bilang sebagaimana para ulama jumhur mengatakan ada majaz, cuma baiknya jangan sampai kita dengan majaz itu macam-macam. Jadi majaz kan artinya boleh, jawaz, boleh. Berarti kan kalau boleh kayak gitu, segala lafal atau kalimat dimaknai seboleh-bolehnya kita, gitu loh. Karena majaz ini membuka pintu kebolehan menerjemahkan, menafsirkan semaunya yang di luar dari makna sebenarnya. Makanya di sini dikatakan majaz ini enggak. Kalau misalnya alasannya sekadar bahwasanya itu adalah istilah hadis, tidak ada contohnya dari 3 generasi pertama, betapa banyaknya istilah dalam agama kita yang memang tidak ada contohnya dari Al-Qurun Ats-Tsalatsah Al-Mufaddalah. Ini istilah-istilah kayak lafal balaghah enggak ada, Bang. Nahu ada nahu, dan nahu pun diambil dari perkataannya Ali atau Umar kepada Abul Aswad Ad-Du'ali. Dan juga banyak istilah-istilah fa'il, maf'ul bih, kemudian mubtada, khobar,
Itu dari mana? Hah? Bagian tauhid. Pembagian tauhid juga, tapi kan pembagian tauhid setelah dicek sah-sah aja, nggak ada masalah. Tapi istilah-istilah umum kayak gini di dalam bahasa, mubtada, khobar, tamyiz, hal dan seterusnya, itu nggak ada contohnya. Bagaimana? Ya, jadi Allahu a'lam, sampai sekarang anak pribadi masih mengikuti bahwa saya majaz ya sebagai ini aja, bisa diadaan dalam Al-Quran dan ada dalam bahasa, cuma itu baru diidentifikasikan dirumuskan oleh para ulama bahasa dan ulama fuqaha di zaman-zaman setelahnya. Wallahu a'lam. Tapi kita lanjutkan Al-Amr, halaman 22. Al-Amr. Kapan gini yang khatamnya? Kalau udah khatam halaman 42 kita tahlilan. Al-Amr, ta'rifuhu. Al-amru قول يتضمن طلب الفعل على وجه الاستعلاء مثل أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فخرج بقولنا قول الإشارة فلا تسمى أمرا وإن أفادت معناه وخرج بقولنا طلب الفعل النهي لأنه طلب ترك يا رحمك الله والمراد بالفعل الإيجاد فيشمل القول المأمور به وخرج بقولنا على وجه الاستعلاء الالتماس والدعاء وغير الالتماس والدعاء وغيرهما مما يستفاد من صيغة الأمر بالقرائن. Definisi amr, perintah. Amr, perintah. Al-amru, perintah adalah qaulun yatadammanu talabal fi'li ala wajhil isti'la. Suatu perkataan, qaul. Berarti bukan isyarat. Berarti dia kalimat yang terucapkan. Nah, kalimat yang terucapkan tersebut yatadamman mengandung apa? Mengandung talabal fi'il, permintaan, permohonan, suruhan untuk melakukan perbuatan. Berarti tidak termasuk di dalamnya larangan. Perintah sama larangan beda, walaupun bisa kita katakan larangan adalah memerintahkan untuk meninggalkan atau menjauhi sesuatu. Tapi kita anggap perintah larangan beda. Nah, jadi perkataan tersebut mengandung permintaan untuk melakukan sesuatu. Permintaan untuk melakukan sesuatu. Kalau misalnya larangan, permintaan untuk meninggalkan sesuatu, itu bedanya. Nah, permintaan ini ala wajhil isti'la, dari sisi atas ke bawah. Jadi sahibul qaul yang memiliki perkataan itu pihaknya di atas, dan yang diperintahkan, disuruh, diminta itu pihaknya ada di posisinya di bawahnya gitu. Karena amr artinya apa? Perintah. Kalau misalnya DKM masjid ya memerintahkan tukang sapu masjid untuk menyapu halaman masjid. Ada nggak cocoknya tukang sapu masjid menyuruh ketua DKM untuk mengundang ustadz gini. Lah kan lucu. Nih tukang sapu kok nyuruh. Padahal posisinya berapa di mana? Posisi di bawah. Itu. Misalnya Pak Ustadz menyuruh muridnya untuk belajar. Dibalik, murid Pak Ustadz menyuruh Pak Ustadz untuk belajar lagi. Gimana? Enggak, ini amr kok yang di bawah malah amr yang untuk yang di atas enggak, tapi amr itu normalnya atas untuk bawah. Tapi mungkin enggak yang setara, mungkin kalau misalnya setara. Ya, misalnya sesama teman memerintahkan ini itu enggak apa-apa, itu amr. Tapi untuk dari bawah ke atas itu enggak cocok. Anak itu memerintah orang tuanya untuk gini-gini, enggak cocok.
Tapi kadang-kadang bisa aja terjadi realitanya. Amarul ibnu ummahu bi an yudallikahu misalnya. Apa artinya? Anak itu memerintahkan emaknya untuk memijit dirinya. Benar, ini amar sahih. Dan itu yang sering Anda lakukan. Dan itu terjadi sah secara syar'i, diridhoi oleh orang tua dan Allah ridho, jadi alhamdulillah, enggak apa-apa. Tapi jadi ini ala wajil isti'la, tidak alal itlaq, tapi ada beberapa kasus mungkinnya itu terjadi. Coba di sini lagi. Ada baru saja kita ngomongin ketua DKM diperintahkan oleh tukang sapu, datang Pak ketua DKM-nya. Misal contohnya adalah aqimus shalah, dirikanlah, tunaikanlah salat oleh kalian, wa atuz zakah, dan tunaikanlah zakat. Fa kharaja biqaulina. Nah, tadi kita ada contoh aqimus shalah dan atuz zakah. La aqimus shalah dan atuz zakah, mana sih yang disebut amr? Aqimu dan atu. Nah, sekarang kita rinci definisi itu. Fa kharaja biqaulina, keluar dengan perkataan kita qaul. Qaul dalam perkataan, ucapan dari lidah kita nih, yang enggak termasuk dari qaul, keluar darinya dari definisi ini al isyarah. Isyarah itu bukan qaul dan qaul bukan isyarah. Isyarah la tusamma amran, tidak disebut sebagai amr. Wa in afadat ma'nahu, meskipun memberikan faedah makna amr juga, ya. Ada orang mengisyaratkan kayak gini, jarinya ditaruh di mulut, artinya kan uskut, diam. Maknanya sama dengan uskut, diam. Tetapi karena ini bukan qaul, maka dia tidak termasuk amr dalam usul fiqih. Iya. Tapi maknanya makna amr. Misalnya menyuruh pergi. Gitu kan? Apa lu? Ayan gitu. Gitu kan? Nah, ini bukan amr. Secara usul fikih bukan amr, walaupun faedahnya iya amr. Gitu kan? Kenapa? Karena definisi ini qaulun. Ya, qaulun. Baik, kemudian wa kharaja biqaulina, keluar dengan perkataan kita, talabul fi'li, itu meminta melakukan sesuatu, itu an-nahi. An-nahi keluar. Larangan itu jadi keluar dari definisi ini. Kenapa? Li'annahu, karena larangan, li'anna nahya adalah talabu tarkin, adalah permintaan untuk meninggalkan suatu perbuatan. Wal muradu bil fi'li al ijad, sedangkan al murad yang diinginkan dari apa? Fi'il adalah al ijad. Ijad artinya membuat sesuatu, melakukan sesuatu. Ya, aujada yujidu, yaitu melakukan, membuat sesuatu, membuat suatu perbuatan. Jadi sangat kontra nahi dengan amr. Kontranya di mana? Nahi itu talabu tarkin, amr itu talabu fi'ilin. Tark itu adalah tarkul fi'il. Sementara beda dengan fi'il. Fi'il adalah ijad, yaitu memulai melakukan sesuatu, ya. Fayashmalul qawla al-ma'mura bihi, sehingga mencakup perkataan yang diperintahkan dengannya. Gimana nih terjemahannya? Hah? Anda bingung sendiri dengan ngelafal fayashmalul qawla, atau Anda salah menyiarabkan kali ya? Di situ gimana di terjemahan? Anda tahu? Sehingga mencakup ucapan yang diperintah. Gimana menafsirkan gimana? Ada yang tahu? Anda bingung sendiri beneran. Gimana? Apakah kita perlu mengkrek kebingungan ini atau kita skip aja? Mencakup ucapan yang diperintahkan. Maksudnya gimana itu? Coba jelasin. Habib coba. Antum mungkin habis sakit. Coba jelasin. Bisa nggak?
mencakup qaul yang diperintahkan mungkin seperti Ya itu terjemahan dari itu. maksudnya yang dimaksudkan perbuatan adalah mengadakan tadi, memulai melakukan sesuatu sehingga melakukan sesuatu itu termasuk ke dalam qaul yang diperintahkan. Tindak lanjut Tidak dari qaul. termasuk ke dalam qaul itu tadi, bukan isyarat. Mungkin Iya, bagus, usaha bagus, tapi nggak tahu anak apa emang karena maksiat ini berarti. Ala kulli hal kita lanjutin aja. Untuk amr ini perintahnya amr kan ucapan yang mengandung permintaan dilakukan oleh yang derajat yang lebih tinggi dan rendah. Nah, kalau seandainya amrnya seseorang ini tidak dilakukan, apakah termasuk amr juga? Amar ini tidak dilakukan. Kerjakan sama Orang yang diperintahkan. ya, apakah termasuk kategori amr atau hanya lafalnya aja belum berupa amr? Cukup lafalnya aja amar. Perintah. Adapun konsekuensi dilakukan apa enggak itu kan urusan lain itu. Amar ini hanya amar ini hanyalah berkaitan dengan lafal, bukan berkaitan dengan konsekuensi nanti. Ya harus dilakukan. Ya namanya perintah kan? Dikonsekuensikan harus dilakukan. Cuman masalah nanti pihak yang diperintahkan melakukan atau enggak itu di luar koridor pembahasan amr. Gitu loh. Jika dia memerintahkan untuk tidak melakukan, Iya, itu masuk amr dan juga emang tidak lebih tepatnya nahi. Yang tadi Anda bilang sebenarnya ya nahi ya sebenarnya amr juga, memerintahkan untuk tidak melakukan atau menjauhi dari perbuatan tertentu. Tapi dalam usul fikih sudah amr aja lah disebutnya. Iya, memerintahkan untuk tidak melakukan amr juga karena memerintahkan. Al-amru bitarkil fi'il gitu kan? mungkin karena di kitab usul fikih amr dan nahyu dipisah Iya. Dipisah. Ya. Emang dipisah, cuman pada akhirnya ya nahi adalah amr. Dan juga bisa juga di sebaliknya. Amr itu adalah nahi juga. Kenapa? Amr kan memerintahkan untuk melakukan suatu perbuatan sama dengan melarang untuk meninggalkan perbuatan yang diperintahkan. Misalnya bilang Mas Tamim, pergilah ke pasar. Itu sama dengan Anda melarang antum untuk jangan tidak pergi ke pasar. Belajarlah kan antum. Sama dengan jangan tidak belajar. Enggak. Jadi memerintahkan sesuatu itu sama dengan melarang untuk melakukan sesuatu yang berlawanan dengan perintah tersebut. dalam pikiran anak manfaatnya amar bentuk perintah itu ada dua jenisnya, positif dan negatif. Nah, amar yang di sini dimasukkan adalah kategori amar positif. Positif aja. Nah, dengan arti kata dia melakukan perbuatan. Nah, nahyu di sini tidak termasuk dalam amar, karena amar positif ini merupakan amar negatif karena dia tidak mengadakan atau tidak melakukan perbuatan. Iya. Tapi mencakup sebagai ucapan yang diperintahkan amar. Mungkin itu ini maksud dari Iya kayak gitu maksudnya. Karena amr di sini ijadul fi'il ya kan? Jadi Iya. yang dimaksud dengan ucapan yang diperintahkan di sini adalah amar sendiri. Mencakup amr itu sendiri. Amar itu sendiri. Ana masih belum kena tuh. Iya, paham antum maksudnya itu, tapi ana belum kena belum. Hah? Enggak, ana paham banget. Apa yang antum ngomong itu juga udah kita pelajari yang bahwasanya memang perintah itu untuk nahi juga. Nahi untuk sebaliknya. Dan perintah itu ada dua, untuk perintah melakukan sesuatu ijad dan perintah untuk meninggalkan sesuatu kaf, yaitu tarkul fi'il. Tapi untuk yang fayashmalul qaul al-ma'mur bihi masih belum ini. Aduh. Enggak ada di dalam sih. Baik, ala kulli hal lah. Ya mendingan antum udah tahu an-nahyu keluar dari itu intinya.
Tapi emang dalam usul fikih ya dibedakan, al-amr dan nahyu tetap dibedakan. Harus dibedakan karena nanti konsekuensinya ada nanti. Kita lanjutkan. Wa kharaja biqaulina ala wajhil isti'la, dan keluar dengan perkataan kita atas sisi ya tadi dari atas ke bawah. Keluar darinya al-iltimas dan juga doa wa ghairihima dan selain keduanya. Mimma yustafadu min sighatil amri bil qara'in, dari apa yang memberikan faedah atau difahami dari sighat al-amr dengan qarina-qarina. Ini gimana Pak? Gimana di bentuk lain yang diambil dari bentuk kata perintah tetapi tidak disebut perintah karena adanya qarinah, bukti penguat. Maksudnya gini, iltimas itu meminta, memerintahkan, ya meminta. Talabu al-fi'il, tapi iltimas ala wajhil istiwa. Ala wajhil istiwa berarti antar sesama posisi. Itu iltimas. Antar teman misalnya. Kamu tolong ambilin itu dong. Ini iltimas. Bukan amr gitu. Di sini dimaksudkan di sini. Sebenarnya amr juga. Kemudian doa. Kalau doa dari wajah dari bawah ke atas. Ya, doa di sini kan artinya meminta juga. Thalabul fi'il juga. Ya sebenarnya doa kita kalau minta sama Allah dengan fi'il amr enggak? Dengan fi'il amr. Rabbighfirli ighfir. Irham. Itu fi'il amr semua, perintah. Tetapi secara bahasa di sini tidak disebut amr. Kita tidak memerintahkan Allah, tidak. Tapi kita meminta sama Allah. Gitu ya. Itu bedanya amr iltimas dengan doa. Tetapi masing-masing ada perbedaan. Walaupun iltimas dan doa itu juga adalah amr sebenarnya. Ya. Wallahu a'lam. Baik. Cukup sampai situ ya amarnya atau usul fikihnya. Insyaallah pada pekan depan kita mulai dari siyagh al-amr. Insyaallah taala. Subhanakallah. Astagfirullah wa atubu ilaik.